Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun berada, para pemirsa, khususnya para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College yang ada di Medan, di Riau, di Bandung, Semarang, dan sebagainya, dan juga pendengar radio Dakta Bekasi 107 FM, juga pendengar radio RDI Malang. Dan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya acara kita, program kita untuk bagaimana mendidik anak sukses dunia akhirat. Topik kita yang ke-6 kali ini adalah tentang kita mengambil pelajaran dari kisah Luqman Al-Hakim ya, khususnya surat Luqman surat ke-31 dari ayat 12 sampai 19. Jadi alhamdulillah sebenarnya bisa dikatakan kalau menurut saya ya, dengan mengambil sosok Luqman ini ya dari ayat 12 sampai 17 itu kita sudah cukup mendapatkan gambaran yang utuh tentang pendidikan itu. Ya, pertama ya ayat 12-nya ini menjelaskan bahwa Luqman itu adalah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Ya, anishkur lillah. Jadi Luqman itu diberikan hikmah oleh Allah. Nah, ini nanti penting sekali masalah hikmah ini. Karena dengan hikmah itulah ya seorang itu bisa melakukan tindakan dengan tepat. Kita tahu para nabi diberikan hikmah ya. Nabi Yusuf ketika beranjak dewasa maka atainahu hukman wa ilman. Allah berikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Yusuf. Ya, para nabi diberikan hikmah. Ya, kita juga sering berdoa tentang hikmah. Maka kenapa banyak ya orang-orang mengambil nama hikmah. Sekolah itu ada Baitul Hikmah, ya, ada Al-Hikmah, ya, dan sebagainya. Kenapa kata hikmah ini luar biasa. Tadi saya minta maaf terlambat berapa menit karena saya nyari di tumpukan perpustakaan saya satu disertasi doktor dari seorang doktor di Turki yang dia kuliah di Harvard University, yang dia menulis disertasi tentang makna hikmah ini. Nah, seingat saya taruh, tapi tadi saya cari nggak ketemu, jadi saya telat. Jadi makna hikmah ini dibahas dalam satu disertasi doktor itu cukup lengkap itu ya, dari hikmah menurut para mufassir, hikmah menurut para filosof ya, hikmah menurut para ahli sufi ya, hikmah menurut para ahli hadis dan sebagainya. Nah, saya ingin mengambil satu makna hikmah saja bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang pemahaman diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang ya, sehingga dia bisa mengambil tindakan dengan tepat ya. Jadi orang bisa tahu ilmunya ya, ilmu tentang sesuatu, tapi memberikan tindakan yang tepat ya itu susah untuk ditulis ya. Sebagai contoh seorang guru ya, seorang guru yang senior, yang bijak gitu ya, dia bisa mengambil tindakan yang tepat untuk anak-anak bermasalah, yang beragam anak-anak itu. Itu kalau kita tanya, bagaimana kiatnya Pak Guru gitu. Dia mungkin susah menjelaskan, tapi dia semacam feeling saja, dia tahu bahwa anak seperti ini solusinya begini. Betul, misalnya kita tulis ya, anak itu kalau melanggar ya dalam salah satu metode mendidik adab ya, akhlak atau karakter itu salah satunya adalah penegakan aturan, disiplin ya. Kita harus tegakkan disiplin aturan, karena yang melanggar dengan yang tidak melanggar itu tidak boleh disamakan dalam pendidikan. Sebab kalau disamakan rusak ya, tatanan itu akan rusak ya, tatanan itu tidak akan ada nilainya ya. Sama kalau kita ya lampu lalu lintas itu kalau yang melanggar terlalu banyak dan itu dibiarkan terus-menerus, lama-lama lampu itu nggak ada nilainya. Maka sangat berbahaya di kondisi sebagian masyarakat kita gitu yang melihat sekarang ini
lampu lalu lintas itu kalau merah pun kadang-kadang sepi orang jalan aja, kadang-kadang rame pun orang jalan. Ya, melawan arus itu hal yang biasa. Nah, ini kalau dibiasakan terus-menerus, lama-lama tatanan itu rusak. Nah, kemudian ketika anak itu melanggar, ditindak, gitu kan. Nah, disitulah hikmah, ya, kebijakan seorang guru itu sangat penting. Memang aturannya anak itu tidak, tapi gimana cara nindaknya? Anak itu dihukum, bagaimana bentuk hukumannya? Nah, itu hikmah, ya, yang menentukan itu, ya, kebijakan. Maka kata Prof. Naqib Alatas, ini penting, teori Prof. Naqib Alatas tentang adab itu adalah adab is coming from hikmah. Ya, adab is not coming from universities, kata Prof. Alatas. Even not coming from knowledge. Itu mungkin masih ada video Prof. Naqib Alatas di YouTube, ya, yang diwawancara oleh Syekh Hamzah Yusuf dari Amerika. Ya, beliau beberapa tahun yang lalu diwawancara, dikonfirmasi lagi oleh Syekh Hamzah Yusuf, apakah Prof. Alatas masih tetap, ya, dengan tesis beliau tahun 70-an bahwa akar masalah umat ini adalah hilang adab. Dan Prof. Alatas tetap di situ mengatakan, ya, bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab. Beliau tetap itu. Ya, dan beliau ingatkan bahwa adab is not coming from universities. Even not coming from knowledge, kata beliau. Tapi adab is coming from hikmah. Nah, hikmah itu diberikan oleh Allah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, siapa yang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, dalam ayat 12 dari surat Luqman, itu Luqman diberikan hikmah oleh Allah, dijelaskan. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ya. Maka lihat nanti ya, surat Luqman nih dari ayat 12, 13 sampai 19 itu merupakan uraian bagaimana seorang pendidik, ya, yang dalam hal ini adalah orang tuanya. Ya, maka dia panggil anaknya, ya bunayya, ya bunayya. Ya, wahai anakku, wahai anakku. Ya, yang pertama, ya, ditanamkan dalam surat Luqman ini adalah adab pada Allah. Ya, jadi setelah Luqman dapat hikmah, ya kan, menjadi orang bijak, ya, orang yang mampu, ya, menerapkan sesuatu, memahami sesuatu dengan tepat dan mengambil kebijakan yang tepat, ya, maka disitulah kemudian Luqman pertama menasihati anaknya adalah adab pada Allah tegakkan dulu. Ya, apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Insyaallah nanti masing-masing adab yang disampaikan Luqman akan coba kita bahas dalam sesi berikutnya. Yang hari ini saya ingin menggambarkan secara global, ya, bagaimana pertama adab pada Allah. Adab pada Allah itu apa? La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Nah, di sini penting. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Ya, zolim itu orang yang menganiaya orang lain. Ya, sering orang pahami begitu kan. Ya, jadi orang korupsi itu zalim. Ya, korupsi, kenapa? Dia mengarampas hak orang lain. Orang memaki-maki orang, menfitnah, ya, mencaci maki, mengambil haknya, ya, itu zalim. Ya, tapi itu kezaliman yang masih di bawah kezaliman musyrik. Orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah itu dia berarti mengambil hak Tuhan. Dia merampas hak Tuhan, ya, untuk disembah satu-satunya. Ya, dan Allah itu punya hak. Ada hukukullah, ada hukukul ibad, ada hak Allah, ada hak hamba. Nah, Luqman ini penting kan, karena problem manusia ini, ya, nanti, ya, itu adalah pada kemusyrikan ini. Ya, sehingga Rasulullah khawatir, ya, kita kena dosa syirik kecil, ar-riya. Ya, karena ar-riya itu, ya, ar-riya maksudnya pamer, ya, orang beramal bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi orang beramal untuk, ya, mencari keridhaan manusia, mencari pujian manusia. Jadi dia di situ kan sudah menyekutukan Allah dalam level yang kecil, asyirkul asghar ini. Ya, tentu syirik yang besar adalah
menyembah selain Allah, memuja selain Allah. Ya, sehingga kan surat Al-Fatihah itu setelah Bismillahirrahmanirrahim yang pertama kali kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak layak kita semua ini gitu ya, makhluk Allah ini ya, itu minta pujian sebenarnya, karena yang layak dipuji itu hanya Allah. Karena apa yang kita punya? Orang muji kita itu apa sih? Karena kepintaran kita, karena ilmu kita, pintarnya melucu, pintarnya ngomong, ya kan? Orang karena hartanya banyak, karena cakep. Apa yang mau dipuji orang itu? Oh, dia nggak punya apa-apa kok. Suara dia yang bagus itu dipuji orang. Suara itu bukan bikinan dia. Wajah dia yang menawan itu bukan punya dia. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah. Nah, inilah pertama dalam pendidikan itu tauhid harus kokoh. Ya, Luqman di sini mengajarkan tauhid di situ. Nah, bagaimana cara mengajarkan tauhid? Kembali pada hikmah di situ. Ya, jadi nilai-nilai tauhid itu bukan hanya diajarkan, diberi pengetahuan. Rukun iman ada 6, gitu kan. Terus ditanya lagi sampai jadi profesor. Ya, itu pengetahuan tentang imannya ya dari kecil itu. Rukun iman ada 6. Ya. Apa saja gitu ya. Udah. Tidak mendalami makna-makna rukun iman itu apa. Ya, iman pada Allah itu apa, bagaimana aplikasinya, dinamikanya, ya, dan seterusnya. Jadi ini pertama Luqman yang diajarkan pada anaknya itu kokohnya, ya, fondasi tauhid ini. Karena kalau sudah sekarang apalagi ya dalam cara mengajarkan tauhid ini pun, ya, kita sekarang ini sudah harus membuat ramuan, ya, rumut, bukan mazhab baru, ya. Ada satu mahasiswa saya baru lulus Dr. Imdad, ya, dari Probolinggo. Dia menulis pendidikan akidah, rumusannya Al-Isfahani, ya. Jadi Al-Isfahani ini bermadzhab Asy'ari kata saya, tapi punya rumusan, punya cara menyampaikan akidah yang menarik. Ya, ada juga Dr. Muhammad Isa Ansori, ya, itu menulis disertasi doktor tentang pendidikan akidahnya Sunan Bonang. Ya, jadi ini memang di era sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mengajarkan akidah ini penting. Jadi memang dalam surat Luqman itu ya bunayya la tusyrik billah, tapi ini kalau kita jabarkan bagaimana menanamkan akidah yang menarik, ya, yang anak itu mengalami dinamika. Ada dinamika sekarang ini. Jadi nggak bisa lagi mengajarkan akidah dengan cara dulu. Saya waktu sejak SD, SMP, SMA itu belajar kitab-kitab Asy'ariyah, ya, dari kitab Aqidatul Awam, Jawharatut Tauhid dan sebagainya gitu. Nah, tapi saya sempat juga belajar kitab Tauhidnya siapa itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Dulu malah Ustadz Nawiduddin, saya waktu mahasiswa tingkat 1 belajar di Al-Ghifari, itu belajar kitab itu. Nah, tapi juga saya mengalami gitu ya, bagaimana saya membaca buku Hamka, ya, pelajaran agama Islam, ya, buku tasawuf modern, itu memperkaya, ya, kajian-kajian kitab-kitab klasik itu dalam konteks yang sekarang. Apalagi kalau kita kemudian membaca pemikiran-pemikiran Prof. Naqib Alatas, itu alhamdulillah semakin kaya lagi, ya. Jadi begitu di cara menanamkan akidah ini kepada anak gitu ya, harus dinamis, ya. Insya Allah akan coba nanti kita uraikan contoh-contoh bagaimana sih ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Karena pemahaman kita tentang Allah ini itu yang harus kuat. Siapa Tuhan kita ini? Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, saya mengajar Islamic Worldview dari program doktor sampai SMA. Ya, kadang-kadang saya ulang-ulang dan saya bedakan. Ada yang baru masuk, ada mahasiswa saya tapi setelah saya interaksi, dia pemahamannya masih sangat dasar. Maka ketika mengajar Islamic Worldview, kurikulumnya nggak sama dengan yang lain. Jadi seorang guru yang dapat hikmah, orang tua yang dapat hikmah itu
dalam menanamkan akidah ini tidak tidak seperti robot mengajarkannya itu. Ya, bukan pokoknya minggu ini pelajarannya rukun iman gitu ya. Besok iman pada Allah, iman pada Rasul, ujian dihafal. Itu bukan menanamkan nilai. Ya, itu bukan menanamkan nilai itu sampai kadang-kadang ya seorang orang tua menanamkan nilai itu ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang makan bersama, ya, ketika ada masalah dengan anak gitu kan. Nah, di situ dikaitkan setiap masalah itu dengan ini. Ya, ketika kita terima musibah, ketika musibah corona begini gitu kan, kita jelaskan bahwa ini dari Allah. Nah, itu sekalian. Jadi ya bunayya la tusyrik billah ini penting. Yang kemudian yang kedua, ya Luqman ini setelah adab pada Allah, tentu adab pada Allah itu tidak mungkin diraih tanpa adab pada Rasul. Karena satu-satunya jalan untuk kita mengenal Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu hanya melalui utusannya. Utusan Allah yang terakhir inilah ya, Nabi Muhammad SAW inilah yang diamanai oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah itu pada kita, ya, melalui Al-Quranul Karim dan melalui ucapan, tindakan dan diamnya Rasulullah SAW. Ya, itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi uniknya ajaran Islam ini, wahyu diturunkan oleh Allah ini bukan hanya diturunkan dalam bentuk teks, ya, lafadz Al-Quran, bukan begitu. Al-Quran itu kemudian difahami oleh Rasulullah, dijelaskan ya melalui ucapan beliau, melalui tindakan beliau dan melalui diamnya beliau. Nah, ini yang unik lagi ya, Profesor Muhammad Nur menguraikan keunikan dari Islamic worldview ya, itu bagaimana setelah itu ya sunnah Rasulullah itu dijalankan secara kolektif oleh para sahabat, oleh satu generasi. Ya, oleh generasi yang disebut tabi'in ini kemudian dijalankan lagi oleh generasi tabi'ut tabi'in gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi tradisi ilmu yang berlangsung ya secara kolektif. Itu keistimewaan ya, kita ya, sebagai orang muslim, kita memeluk agama yang saintifik. Ya, Islam ini agama yang ajarannya itu cara kita menerima pun itu saintifik, ilmiah. Ya. Jadi setelah adab pada Allah yang mensyaratkan adab pada Rasul tadi, gitu ya, dan tentu di sini adab pada sahabat, adab pada keluarga Nabi, gitu ya, adab pada ulama di situ, karena kalau kita nggak berada pada ulama, gimana kita mau sampai pada Rasulullah? Nanti anak-anak ini harus diajari itu. Nah, baru kemudian ya mulai surat Luqman ya ayat 14, 15. Nah, itu 14, 15 ini adab kepada orang tua ya, karena ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Itu menunjukkan ya, lihat bagaimana Allah ngajarkan pada kita ya pentingnya peran orang tua di sini, sampai anak itu disuruh adab pada orang tua ini setelah adab pada Allah loh itu ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Ya. Dan ayat berapa? 15-nya ya. 14 15-nya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lihat tadi rahimahullah ya. Ini indah sekali, Allah meletakkan ketaatan pada orang tua itu disebut langsung setelah ketaatan pada Allah, setelah tauhid itu. Di sini menunjukkan peran penting orang tua. Pada sisi yang lain menurut saya gitu ya, itu juga isyarat supaya orang tua juga harus layak untuk ditaati. Ya, ini kan jangan anak wajib taat pada orang tua kan gitu ya. Anak wajib beradab pada orang tua. Tapi pada saat yang sama, tolong orang tua juga harus tahu diri supaya pantas untuk ditaati, ya kan? Maka di situ kan sebetulnya ayat ini memberikan indikasi juga pada kita, ya karena kita pun orang tua, kita juga anak juga kan gitu.
Ya kan, kita ini kan juga merasakan kalau orang tua kita dulu begini-begini, kadang-kadang wah orang tua ayah begini bikin jengkel gitu. Nah harusnya kan ketika kita menjadi orang tua, kita merefleksikan juga pada anak-anak kita itu supaya kita ini begitu. Jadi saya juga punya tanggung jawab sama dengan hadirin sekalian ini, ya, terutama nih yang belum nikah ini, ya itu tolong disiapkan betul untuk menjadi orang tua itu. Tapi juga jangan takut-takut, ya maksudnya, aduh nanti berat ya mau kawin begini, nanti berat terus kayak lihat video saya terus takut nikah, ya, takut tanggung jawabnya berat, ya bukan begitu. Hidup ini gak ada pilihan, itu namanya juben, ya itu ketakutan yang berlebihan, ya itu juben penakut. Orang takut berdagang, ya karena takut rugi, gitu loh. Kan orang takut kuliah karena takut DO. Orang takut begini, ya. Jadi itu bayang-bayang ketakutan itu juben itu. Makanya kita harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, ya. Orang takut kawin karena nanti takut bagaimana kalau istrinya begini, kalau suaminya begini. Itu di bayangan. Ya, jangan takut-takut begitu. Hadapin aja semua gitu. Ya, jadi itu begitu. Jadi orang tua itu pada saat yang sama gitu ya, ini juga harus berusaha supaya dia layak ditaati, layak anaknya beradab pada dia. Sama dengan guru, murid harus taat sama guru, harus beradab sama guru. Tapi guru juga harus beradab. Itu 14-15 ayat 16 ya. Surat Luqman ini indah, menanamkan ihsan. Ya, jadi kesadaran anak untuk selalu dia diawasi oleh Allah. Ya. Nah, saya mau lompat karena waktunya sudah ini. Ayat 17. Ayat 17 ini sangat penting, nanti akan kita bahas khusus. Ya, yaitu ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, ya, dirikanlah salat, aqimis shalah. Ini tolong Bapak Ibu sekalian ya, meskipun anak kita itu bagaimanapun juga ya, itu sholatnya yang kita jaga. Meskipun anak kita sudah dewasa, ya terus diingatkan, usahakan. Ya saya juga berusaha. Ya anak saya bagaimana kalau sebut sholatnya ingatkan, sholat terus. Ya karena ini sholat itu imaduddin, tiangnya agama, dan hal yang pertama yang dihisab di akhirat nanti itu. Ini hal yang sangat penting. Dan menariknya di dalam ayat ini, setelah Luqman itu menasihati anaknya supaya mendirikan sholat, menegakkan sholat, ya. Maka setelah itu, ya, ini ayat ini bukan sekedar kalau maknai harfiah ya, wahai anakku dirikanlah sholat. Kita bukan begitu, maksudnya kita ini sebagai orang tua harus mendidik supaya anak kita itu menjadi orang-orang yang sholatnya benar dan supaya mencintai sholat. Jadi bukan sekedar, kalau saya sering menyampaikan begini ya, kalau seorang guru hanya mengajari muridnya rukun sholat ada misalnya 13 gitu ya, syarat sahnya sholat begini, rukun sholat begini. Saya bilang kalau guru hanya seperti itu ya, mengajarkan teori sholat, itu orientalis bisa, orang kafir pun bisa ngajar itu, bahkan setan pun bisa ngajar. Ini kan cuma deskripsi kok, sholat adalah kewajiban orang Islam. Seorang guru menurut saya tidak cukup itu. Seorang guru tugasnya ya bunayya aqimis shalah itu adalah sebuah ajakan, ya sebuah usaha lahir batin dari seorang tua, seorang guru, bagaimana mendidik anaknya, ya muridnya supaya anak itu cinta sholat. Nah itu yang setan nggak bisa. Ya, jadi mendidik supaya anak mencintai sholat, ya itu yang setan nggak bisa. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa guru yang nggak begitu itu sama dengan setan, nggak begitu ya, jangan ditafsirkan seperti itu. Tapi itu refleksi kita ya, supaya guru itu ya dalam surat Luqman ini adalah punya semangat, punya ruh. Bagaimana anak ini gitu ya, kok dia sholatnya belum benar gitu ya, terus berusaha, doakan, ajari, doakan, ingatkan terus menerus. Dan setelah itu ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Ya. Wahai anakku, jadilah kamu pejuang. Nah, ini penting, ya. Tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini
memberikan contoh yang sangat indah bahwa di rumah itulah orang tua mendidik anaknya menjadi pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, merupakan menentukan ya jatuh bangunnya umat, hidup matinya umat tergantung pada aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan dalam suatu hadis Rasulullah mengingatkan, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan banyak hadis yang lain. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an juga yang menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu anak dididik menjadi pejuang itu sejak di rumah. Ya, makanya ya mudah-mudahan kita semua bisa itu. Jadi jangan anak dididik, kamu nanti kalau besar supaya nanti kamu ini ya, kamu jadi orang kaya, kamu harus begini, bisa mengenakkan keluarga, ya, kamu begini, mimpi-mimpinya mimpi-mimpi dunia. Soal rezeki itu Bapak sekalian, itu serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Itu rezeki belum tentu orang yang dokter terus kaya. Ya, belum tentu kamu nanti masuk ke sini jadi pekerjaannya basah, ya. Belum tentu. Ya, bahkan sekarang di era disrupsi ini, ya, di era sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diduga. Bahkan banyak profesi-profesi yang sudah mulai punah. Ya. Jadi kalau tujuannya itu ya keliru, mencari ilmu tujuannya sudah mencari ilmu yang benar, yang bermanfaat, baik yang fardu ain yang fardu kifayah. Nah, ini nanti yang kita bahas lebih detail, bagaimana ilmu yang bagaimana yang harus kita arahkan supaya anak kita menguasai. Ya, dan sekarang saya ingin mengingatkan, tantangan kita ini berat. Kita sekarang berhadapan dengan sistem pendidikan yang mengarahkan orang menjadi buruh. Ya, orang pinter luar biasa pinternya gitu, tapi dibuat cetakan. Kamu cetak SD begini pinternya, yang bagus begini, SMP bagus begini, SMA begini, S1 begini, S2 begini, S3 begini, setelah kamu dokter kamu begini. Ya, ini nanti yang perlu. So, kalau menurut saya kita harus keluar dari ini, cara berpikirnya keluar. Ya, orang tua seperti Luqman ini nggak ada Bapak Ibu sekalian. Luqman bahkan nanti kalau kita lihat dalam Al-Quran, para nabi itu mendidik anaknya, bagaimana caranya itu. Ya, kita kembangkan potensinya semaksimal mungkin sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Seperti Luqman ini, didik anak jadi pejuang, karena orang yang jadi pejuang itu dijamin oleh Allah rizkinya. Serahkan, kamu cari ilmu yang benar, ikhlas karena Allah, cari ilmu sungguh-sungguh. Kalau orang sudah cinta ilmu dan arahkan ilmu mana yang diperlukan oleh umat, ya baca potensi anak sejeli mungkin, ya, kemudian arahkan ke situ. Ya, insya Allah nanti dia akan bermanfaat. Ya, targetnya bermanfaat. Ya, bukan sekarang kan lucu, masa yang dikatakan sekolah yang baik adalah sekolah yang anaknya pinter-pinter. Lu anak pinter itu apa hebatnya kalau dia kemudian sampai menjadi dokter, jadi profesor? Memang dia sudah pinter kok. Ya. Tapi yang penting dia jadi orang baik, jadi orang bermanfaat gitu. Kalau pinter, didik supaya kepintarannya itu jangan dia dididik di bawah potensinya, keliru. Gitu. Ya, ini ya Ustaz. Jadi Luqman nih, surat Luqman ayat 17 ini penting, nanti kita bahas lebih jauh. Jadi dari rumahlah anak-anak, ya, kita diamani oleh Allah supaya anak-anak itu menegakkan sholat dan cita-citanya menjadi pejuang. Ya, penegak kebenaran, karena itulah nilai manusia, nilai orang muslim itu di situ. Nilai orang muslim itu dia aqidatan wa jihadan. Ya, itu Shauqi Bek, penyair Mesir, innal hayata aqidatun wa jihadun. Ya, hidup ini hakikatnya yang terpenting adalah bagaimana kita menegakkan akidah dan bagaimana kita berjuang di jalan Allah. Dan seterusnya. Jadi setelah itu 17, 18, 19 itu kaitannya dengan adab dengan sama manusia, ya. Jadi wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong. Lihat, dari rumah itulah, sebab ini orang yang anak-anak itu misalnya ini sekarang gampang banget
angkuh, sombong gitu. Dan itu Luqman menjaga itu. Ya, waqsid fi masika waqtut min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Ya. Jadi cara bersuara, sopan santun bersuara, adab berbahasa ini juga menurut saya sangat penting untuk anak-anak itu kita ajari, ya. Kalau saya di Jawa dulu dari kecil diajari bahasa Jawa apa ngoko, ya, sesama teman, kowe, ya, mangan, biasa. Kita ada kromo itu pun ada kromo matio, kromo inggil, bahasa yang lebih halus lagi, paling halus. Nah, kalau kita belajar kitab-kitab kuning, gitu ya, saya ketemu kitab saya Bidayatul Hidayah tahun 80-an waktu saya masih SMA atau di pesantren gitu. Itu masih itu pakai terjemah pegon Jawa itu huruf Jawa dulu yang di pondok-pondok di madrasah itu bahasanya sudah kromo madio. Bahkan ada yang kromo inggil sebagian itu berbahasa. Jadi jangan sampai itu beda soalnya dalam kita nggak boleh manggil orang tua. Kalau dalam orang Arab kan manggil nama biasa. Dulu saya punya ustadz orang Arab, istrinya manggil namanya aja, ya. Biasa panggil, ya kan, namanya. Kalau kita ya aneh. Ya kita ini ada sopan santun, masing-masing bahasa punya adab. Nah, jadi itu orang tua. Dan sekarang kalau kita lihat surat Ar-Rahman ini, ya, itu secara umum ya dari ayat 12-19 dari adab pada Allah, itu berarti mensyaratkan adab pada Rasul, adab pada sahabat Nabi, adab pada keluarga Nabi, adab pada ulama, ya, pewaris Nabi, kemudian adab pada orang tua, ya, kemudian adab kepada adab pada sesama, ya, dan bagaimana menegakkan fungsi dia sebagai hamba Allah, sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ini terima kasih, ya, mudah-mudahan meskipun singkat nggak terasa hanya sekitar 30 menit, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita betul-betul bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah surat Luqman ayat 12-19 nanti. Insya Allah kita akan uraikan dalam beberapa kali pertemuan berikutnya, ya, beberapa hal tadi, ya, adab pada Allah, adab pada ulama, ya, adab pada guru dan sebagainya, adab pada. Nah, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, para santri sekalian, ya, mudah-mudahan terus, ya, belajar, terus berdoa, ya, sabar karena kita diuji oleh Allah nih, ya, diperpanjang lagi nih keputusan Wali Kota Depok sampai 30 Mei, ya, 30 Mei. Jadi sampai 30 Mei, ya, kita harus sabar, ya. Jenuh anak saya Asad aja yang 8 tahun, ya, sering itu berkali-kali ngomong jenuh, Mbak, emang jenuh, saya bilang bukan kamu aja yang jenuh, ya kan. Ini hampir sebagian besar orang di dunia jenuh dengan kondisi, tapi ini ujian. Kita orang mukmin, ya, para santri, para mahasiswa sekalian, ini kita orang mukmin. Ya, kita tanamkan bahwa ini kesempatan kita justru. Allah menguji kita, ya, dan kita mudah-mudahan bisa mengambil manfaat yang besar untuk kita semua. Supaya tujuan kita jangan lupa terus bahwa kita harus menapaki tangga supaya kita naik derajat kita, ya, naik ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Mohon maaf ada kekurangan dan kekhilafan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.